Oke teman-teman, kita lanjut ke modul yang ke-6. Kita akan belajar mengenai database tahap lanjut dengan ini Eloquent ORM dan Blade Template. Dimana teman-teman kemarin sudah belajar mengenai kalau untuk CRUD teman-teman ada 3 ya kemarin. Ada pakai SQL statement, lalu SQL statement, query builder, sama Eloquent. Dan ternyata ada satu lagi nanti yang itu namanya mass assignment. Kita coba lihat seperti apa bedanya. Nah, kalau yang query builder ini, nah teman-teman kemarin kan pakai yang ini untuk tugasnya. Mana? Nah ini contoh insertnya kayak segini. Dia manggil DB terus table, masukkan nama tabelnya apa, lalu perintah insert gitu. Nah, lalu sekarang kita akan belajar tentang Eloquent. Oh, bukan ini. Eloquent. Nah, Eloquent ini tipenya dia memanfaatkan model sebagai jembatan untuk bisa mengirim data ke database-nya. Nah, tipenya akan seperti ini nanti. Ada new flag. Nah, flag ini nama modelnya. New ini nanti perintah untuk menambah data baru. Terus panggil lagi. Nah, karena ini disimpan dalam sebuah variabel flag. Nah, ini juga harus dipanggil variabel flag-nya. Terus ini nama atribut dari si tabelnya. Sedangkan ini panggil yang input usernya. Nah, terus ini ada perintah save untuk mengirim data atau menyimpan data ke database-nya. Itu untuk Eloquent. Terus ada lagi yang nama mass assignment. Di mana ini hampir-hampir mirip seperti query builder. Tetapi dia nggak manggil nama tabelnya. Dia menggunakan model flag. Nah, dia menggunakan model untuk mengirim data ke database. Sama, kita panggil dulu. Nah, ini aku dibuatkan variabel dulu, terus kita panggil nama modelnya, terus kasih statement greet. Dan kita buat array, ini kan array ya. Nah, ini array, terus kita panggil nama atribut dan juga kita kasih value dari atribut tersebut apa. Dan nggak perlu pakai save seperti yang ini. Nah, itu kelebihan dari mass assignment. Sedangkan kalau yang ini kita pakai Eloquent, kita harus menggunakan save ini. Kalau nggak ada statement save ini, datanya nggak akan tersimpan di database. Seperti itu. Oke, kita langsung membuat 2 tabel ini. Ada model position sama model employee. Di sini aku udah buat. Nah, ini ada 2 model employee sama model position. Perintahnya sama kayak ini. Sama. Terus setelah berhasil kita buat, kita masukkan ini relationship-nya. Di mana teman-teman, kalau kita menggunakan sebuah framework, kita dimudahkan untuk membuat sebuah relationship. Jadi teman-teman nggak perlu menggunakan inner join, left join, dan sebagainya. Tapi statement itu masih bisa digunakan untuk menampilkan data yang ingin ditampilkan saja, yang hanya yang memiliki relationship saja, yang inner join tadi. Sedangkan kalau ini kita mau ambil data di mana data tersebut semuanya sudah memiliki relationship ke tabel yang lain. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot menggunakan left join, inner join, dan lain sebagainya. Nah, untuk statementnya seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke model position dan akan dihubungkan dengan model employee. Nah, ini kita copy dulu. Kita paste di bawah. Nah, pastekan di bawah use. Jangan melewati kurung kurawa yang kuning ini. Jangan, nanti itu di luar. Dia nggak akan kebaca sebagai dia relationship. Gitu. Masih ingat kemarin teman-teman di struktur database kita, dia memiliki sebuah relationship di mana tabel position memiliki relationship dengan tabel employee dan relationship-nya menggunakan tipe one to many.
Nah, masih ingat ya tipe-tipe relationship itu ada apa aja? Ada one to many, sama many to many. Nah, untuk kasus ini, karena kita menggunakan one to many, nah, si atribut yang acuannya, kita sebut saja atribut acuannya ini berarti ID, di tabel posisi ini, ya, dia akan berhubungan dengan atribut yang ada di di tabel employee. Nah, ini sebentar, aku kemarin kita sudah membuat ya. Nah, ini sebentar, aku save dulu. Nah, dapat dilihat ini. Nah, ini kan menandakan kalau kita akan menyambungkan atribut ini dengan tabel position. Ada position ID. Berarti kan ini turunannya, atribut turunan. Di mana parentnya itu yang ini, yaitu ID. Bisa juga dengan yang lain, contohnya seperti code ini. Tapi nanti mendefinisikannya lain, gitu. Berhubung ini foreign ID, berarti dia akan masuk ke sini, gitu. Dia akan mengikuti parent yang ID ini, karena memang ID ini auto increment dan pasti unik setiap recordnya, gitu. Nah, kalau kita pakai one to many, berarti untuk yang parentnya yang di position, pada model position, kita pakai has many. Nah, kalau one to one, has one untuk parentnya. Itu bisa dipahami ya teman-teman. Kita save, lanjut, kita hubungkan. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke sebentar. Kita copy, kita masukkan ke model employee. Nah, ini kita close saja ya. Sama di bawah ini. Kita paste. Nah, bentar. Nah, untuk si atribut turunannya teman-teman, tinggal pakai belongs to. Untuk one to many ataupun one to one. Kita tinggal panggil belongs to tanpa kita perlu panggil nama atributnya apa. Karena kita tadi sudah mendefinisikan ini, ada foreign ID. Gitu. Jadi kita nggak perlu memanggil nama position ID ini ke sini. Dia akan otomatis terpanggil bahwa si atribut position ID ini memiliki relationship dengan tabel position. Gitu. Next. Nah, kita akan implementasikan Eloquent pada fitur menampilkan data pegawai. Nah, kita akan rubah statementnya. Kita buka controller di employee-nya. Ini. Nah, awalnya kan teman-teman kan masih seperti ini ya. Masih pakai raw SQL atau SQL statement query. Sedangkan kita kalau pakai Eloquent, kita tinggal panggil ini aja. Nah, ini kita hapus. Dan jangan lupa kita panggil nama modelnya di atas di sini. Kita paste. Terus save. Terus kita coba lihat apakah berhasil. Bentar ya. Kita jalankan servernya. PHP Artisan Serve. Lalu jangan lupa juga kita jalankan npm-nya. Sebentar. Nah, udah jalan. Kita coba lihat di sini. Oke, ntar masih loading.
Oke, udah TK ke home. Terus employee list. Apakah kepanggil si datanya? Missing parameter employee. Bentar. Kita lihat di modul. Nah, ternyata ada aksinya lagi di sini, teman-teman. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, teman-teman harus memasukkan yang ini dulu. Gitu. Kita copy yang ini. Table body ini, table body sampai habis sini. Kita copy, terus kita masukkan ke resource views, terus ke employee yang index. Ntar ini aku close. Nah, di sini tbody. Sebentar. Aku rapiin sedikit. Bentar. Setelah gini ya, kurang lebih seperti ini. Terus kita coba lihat. Nah, dia berhasil. Tadi dia missing parameter yang ini. Dia kehilangan gitu. Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Oh ya, bentar, aku jelasin sedikit ya. Ini maksudnya apa statement yang di employee counter? Nah, ini statementnya maksudnya dia akan memanggil tabel employee dan dia akan memanggil seluruh data record yang ada pada tabel tersebut. Nah, lalu dia akan mengirimkan ke view index ini. Dan di view index, karena tadi masih datanya berupa array, kita harus menggunakan perulangan atau loop. Nah, di sini aku menggunakan for each gitu. Untuk membuka datanya biar bisa dipanggil secara satu persatu tanpa ada loop lagi di situ. Jadi tinggal aku panggil nama atributnya gitu. Oke, next kita ke input. Nah, di input kemarin kita, nah ini ada raw SQL statement. Kita rubah pakai ini positionnya. Ini sama ya. Dia akan memanggil seluruh data yang ada pada tabel position. Ini pakai Eloquent. Gitu. Terus sebentar, kita coba dulu ya. Kita create employee. Kita lihat apakah positionnya muncul semua atau tidak. Nah, position not found. Ini kenapa? Karena kita belum memanggil nama model position. Tadi kita cuma memanggil nama model dari employee yang ini. Nah, terus kita masukkan lagi yang position. Kita save, kita coba refresh. Bisa. 3, ya benar. 3. Lanjut, kita masukkan statement yang ini, yang di store. Yang ini mungkin masih sama validasinya, yang berubah yang ini. Nah, ingat ya tadi ya, kalau yang di sini Eloquent, dia menggunakan new dan harus ada statement save untuk menyimpan data ke database-nya. Itu ciri Eloquent. Nah, karena kita menggunakan Eloquent di sini, kita langsung masukkan ini ke dalam statement store.
yang ini. Jadi kita langsung timpa yang ini. Nah, ini kan insert query. Nah, ini pakai query builder kemarin ya. Kita pakai Eloquent sekarang. Kita move. Oke. Sudah. Kita coba sekarang. Apakah berhasil dia? Kita refresh dulu sebentar. Masukkan di sini. Nah, bagus gitu. Cahyo. Email. Masukkan bagus@gmail.com. Umurnya 22. Sistem analis. Kita coba save. Apakah bisa? Nah, bisa ya, masuk ya. Berarti kita sudah jalan dan bisa menjalankan yang insert. Lalu kita beralih ke create. Oh, sorry sebentar. Oh, ini kalau yang ini, nah, yang ini maksudnya disesuaikan ini agar tampilan errornya nanti sama dengan tugas yang sebelumnya. Nah, teman-teman masih ingat ya, harusnya ada tampilan error di mana errornya itu tepat di bawah field dari inputnya. Jadi bentar. Kalau awalnya errornya seperti ini, bentar, save, sama kita isi apapun. Nah, awalnya error seperti ini, kita harus membuat errornya seperti ini. Gitu. Harusnya teman-teman ini sudah semua. Jadi aku skip aja yang ini. Kita langsung ke yang ini. Implementasi fitur detail pada data pegawai. Nah, untuk show kita pakai yang ini. Nah, bentar, aku jelasin di sini. Nah, ini kita timpa. Nah, oke, teman-teman. Di sini aku punya statement employee find variable ID. Ini maksudnya apa? Find, tidak tahu ya, terjemahnya itu temukan variable ID. Ini value dari variable ini. Ini maksudnya apa? Kita menyuruh si Laravel tolong carikan data dengan ID ini. Nah, gitu. Dan ID ini harus sebagai primary key pada tabel tersebut. Gitu. Kalau kita di sini, nah gini kan nggak ada primary key-nya. Harusnya ini ada primary key. Bentar, aku lihatkan di sini dokumentasi resminya. Primary key. Nah, harusnya ada seperti ini. Protected variable primary key. Ya, ini harus sama ya ini. Nggak boleh beda nama variabelnya. Terus ini nama si atributnya. Gitu. Nah, loh, kenapa ini Mas kok nggak ada? Karena secara otomatis atau secara default tanpa kita atur, Laravel akan membaca ID sebagai primary key-nya. Gitu. Tanpa kita atur. Kecuali nanti kita atur di sini, semisal di position tadi kan ada atribut yang namanya kode. Nah, kita mau nih si primary key-nya itu tadi bukan ID tapi si code-nya. Nah, kita perlu menyesuaikan ini. Jadi kita harus masukkan ini, terus ini diganti dengan code. Gitu. Nah, berhubung karena masih sesuai, maksudnya kita nggak merubah ID, nggak merubah atribut ID yang pada tabel employee, berarti nggak dimasukkan juga nggak masalah. Gitu. Nah, si variabel ID ini dari mana? Dari parameter yang kita lempar dari action-nya yang ini. Nah, karena ini kita melempar sebuah ID di sini, gitu. Kalau kita lihat di sini, bentar, di employee list, di ini edit, yang detail kan yang ini ya. Nah, bisa dilihat yang di bawah pojok kiri bawah layar laptop saya ada localhost 8000 employee
5. Nah, 5 ini ada ID yang akan kita passing ke controller untuk sebagai data acuan atau parameter gitu. Kalau kita klik, nah dia akan ketemu gitu. Nah, ini posisinya kenapa nggak ada? Sebentar, kita sesuaikan lagi karena ini masih ada yang belum sesuai gitu. Nah, ini kita masukkan semuanya. Kita copy, kita paste di show ya show. Paste di show dari div smi5 container. Oh, berarti dari sini. Paste. Oke. Ntar aku rapiin dulu. Oke, sambil aku rapiin ya teman-teman, biar nggak bingung nanti membacanya. Oke, sebentar. Nah, oke, save. Kalau udah, ini, nah baru dia tampil. Kenapa kok tadi nggak tampil? Karena kita belum manggil nama relationship-nya. Nah, nama position ini dari mana? Kita lihat tadi di model employee. Nah, ini kita namakan dia position. Kalau ini kita ganti, semisal apa ya, semisal X gitu. Nah, kita manggilnya di sini juga harus employee X baru name. Nah, ini sesuai dengan function ini gitu. Biar kita biar bisa kepanggil relationship-nya gitu. Baru nama atribut. Oke, udah selesai. Kita next ke fitur edit. Nah, edit ini oke, karena edit aku belum buat ya di sini. Aku buat dulu file editnya. Terus aku pastein yang ini. Ntar aku niru yang di grid. Oke. Terus ini tak ganti jadi edit employee. Itu tak sesuaikan yang form actionnya. Ini harusnya teman-teman view-nya sudah ada ya. Nanti tinggal menyesuaikan yang di form ini. Tag form. Nah, tag formnya mana? Tag formnya yang nah ini. Paste. Oke, sangat tidak rapi. Sebentar, saya rapikan dulu. Nice. Oke.
di bawah. Kita biar teman-teman nggak bingung nanti kalau membacanya. Kalau aku mending aku rapiin dulu baru aku kerjain gitu. Nah memang nanti kalau masih belibet kayak gini aku membacanya juga susah, bedain mana div yang untuk kolom ini terus yang lainnya gitu juga. Nah kalau di ini kan enak ya, maksudnya dirapikan gitu kan lebih enak, secara looknya juga lebih rapi gitu. Oke sebentar. Nah kan ini ada yang nggak sinkron, sebentar. Kayaknya ada yang hilang ini TV-nya deh. Nanti coba lihat di sini aja dulu. Biarin gini aja dulu, kita coba lihat. Udah kita sesuaikan. Coba edit. Oh ya, belum ada statementnya, sorry. Sini kita pakai yang ini, show. Kita ganti edit employee untuk back title-nya. Terus ini edit. Coba bisa nggak? Undefined position. Oke, kita belum manggil positionnya. Berarti kita panggil yang ini. Oke, edit. Taruh di atas. Nggak salah. Employee position. Kita passing. Kita coba refresh. Nah, oke, aman. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat apakah ada yang perlu dijelaskan. Kayaknya nggak ada ya. Oke, masih sama kayak yang kemarin. Terus kalau sudah, kita lanjut ke implementasi hapus data. Itu. Nah, hapus datanya pakai ini, pakai elektron yang delete ini. Oke, kita masukkan. Sorry. Kita copy, terus kita masukkan ke yang delete, destroy. Nah, ini kita timpa langsung. Nah, ini maksudnya sama ya. Kita cari ID-nya dulu, lalu kita delete datanya. Kalau udah di save, kita coba delete yang ini. Apakah berhasil terhapus? Nah, terhapus kan ya? Oke, berarti sukses. Nah,
Apa ini? Sebentar. Memisahkan nav section, kemudian pindahkan code button. Nah, kita akan memisahkan nav-nya dan kita nggak manggil terus menerus. Nav-nya itu yang ini, nav section. Nah, ini. Dan kita nggak setiap halaman kita panggil ini terus. Kita pakai nav section ini. Nah, pertama kita buat file baru dengan nama nav.blade.php itu di dalam views lalu layout. Kita lihat views ini. Nah, terus kita buat folder dulu ini karena nggak ada foldernya. Layouts. Layouts. Nah, terus kita buat sebuah file dengan nama nav.blade.php. nav.blade.php. Set, aman. Lalu pindahkan kode program nav section yang berulang-ulang dipakai di file berikutnya pada file tersebut. Kemudian pisahkan program seperti ini. Gitu. Oke. Nah, ini kita copy. Sorry. Nggak copy semua. Ini kita copy yang ini. Nggak copy dia. Sebentar. Nah, kita copy, kita masukkan yang di sini. Oke, kalau udah kita coba rapikan sedikit. Nah, udah gini. Sebentar, ada lagi. Oke, harusnya udah. Terus kita definisikan. Nah, di halaman utama. Kita definisikan layout utama aplikasi. Buat file baru views layout app.blade.php. Jadi di sini di layout kita buat file lagi yang namanya apa tadi? App.blade.php. Typo blade.php. Nah, terus kita masukkan ini. Copy, kita masukkan. Tak rapikan sedikit. Head body. Oke. Kalau sudah, kita buat template default untuk konten. Nah, cara aku buat default di views default. Jadi di views kita di views kita klik kanan, terus new file default.blade.php. Terus pastekan yang ini. Terus kita coba akses ya. Sebentar. Ini ada aksi lagi untuk memisahkan action. Jadi teman-teman,
untuk yang index ini, action yang ini, action section ini kita pisahkan menjadi sebuah file baru. Kita buat file di folder employee dengan nama action.blade.php. Di sini kita buat file baru yang namanya action.blade.php. Oke. Terus kita copy yang ini. Kodenya kita copy. Sebentar. Kita save. Sorry, sebentar. Nah. Terus kalau sudah, kita penyesuaian file view menampilkan data pegawai. Nah, jadi di indeks ini kita nggak perlu panggil satu-satu seperti ini kan, kita panggil satu-satu nih. Kita panggil lagi titelnya, kita panggil lagi VT-nya, nav body dan lain sebagainya. Tinggal kita hapus semuanya. Kita menggunakan yang ini tadi, yang nav section ini tadi. Nah, di app. Nah, kita pakai file ini. Sebentar, aku coba sesuaikan dulu baru aku jelasin ya. Ini aku keep. Yang lainnya aku hapus. Kita keep-nya mulai yang ini ya, mulai yang di kontainer ini. Jangan keliru. Sorry. Kita keep-nya mulai yang kontainer. Ada kelas kontainer MT4 ini ya. Jangan keliru. Terus di atasnya ini ada section. Kalau teman-teman mau cepat ya ini aja langsung di copy. Itu. Nah. Section. Jangan mulai yang ini aja, div. Ini kita sesuaikan dulu. Terus ini yang itu penutupnya. Nah, ini tak rapiin sedikit. Nah, ini kita pisahkan TR untuk yang heading dan juga TR yang body. Sini. Coba kita lihat apakah bisa. Action not found. Oke, sorry. Action ada S-nya. Jadi ini aku rename, ini jadi action, ada S-nya, bukan action plural. Nah, kita coba lihat. Nah, oke. Nah, ini teman-teman, maksudnya kita akan menggunakan action lagi, extend dan section, dimana extend ini akan merujuk ke layout master kita atau layout utama kita, yakni yang ada di folder layout dan app yang ini, dimana di app ini dia akan include yang nav yang ini yang sudah kita masukkan tadi. Nah, dia akan memasukkan ini. Terus ini ada yield, ada space untuk konten. Nah, untuk masukkan konten dan untuk masukkan kontennya kita menggunakan section dan kita panggil nama ininya, kontennya, yieldnya tadi. Oke. Terus untuk memasukkan action tadi kita juga pakai include di sini. Dan ini jangan sampai salah namanya, nama filenya. Employee action di sini. Gitu. Nah, itu untuk penjelasannya. Oke, ini juga yang
file input pegawai. Sorry. Nah, ini ada file input pegawai. Ini kita sesuaikan. Berarti ini aku close, ini aku close, terus yang ini sebentar. Input ya, berarti di create yang ini. Yang lainnya aku close dulu. Aku save sebentar. Nah, karena ini tadi belum aku sesuaikan yang create, sebentar aku sesuaikan dulu biar sama tampilannya ke teman-teman tadi. Sebentar. Yang create. Edit. Show. Create. Ini harusnya create. Nah, ini kita copy. Nah, ini kita hapus semua. Kita copy yang section tadi. Nah, ini. Kita copy. Kita pastekan di sini. Ntar aku rapiin. Oke. Terus ini kita masukkan. Yang udah kita copy tadi, yang ini. Tapi tanpa yang form. Berarti sebentar. Kalau action center, aku pakai notepad aja. Untuk misah kok sticky ini. Sorry sebentar. Notepad. Sini kita ambil yang langsung form. Nah, mulai dari yang ini. Tanpa div yang terakhir. Coba kita lihat apakah sama enggak hasilnya. Sesuai enggak? Sebentar. Create. Nah, seperti ini. Sesuai ya. Kalau bingung, di pause aja pelan-pelan, teman-teman. Disesuaikan dengan kemampuan teman-teman untuk memahami codingannya. Bentar. Ini aku rapiin. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau kemarin sudah kalian buat, nah error dan masing-masingnya itu, teman-teman tinggal hapus yang bagian ini, bentar, edit. Nah, teman-teman tinggal hapus bagian yang ini sampai yang ini nav. Di bawahnya juga kan ada body itu. Nah, ada body nih. Nah, VT dan lain-lain. Nah, ini dihapus dan digantikan dengan extend section ini gitu. Nah, kalau sudah, hasilnya nanti akan seperti ini. Tuh. Lanjut, kita ke fitur detail. Detail, sebentar. Show. Nah, kita langsung coba ya. Nah, dari kontainer F ini, berarti ini kita masukkan add extend, terus kita panggil layout app. Di bawahnya kita panggil lagi section content.
Ini berarti kita hapus yang body sama VT-nya. Kita save, kita coba lihat show-nya bisa nggak. Wah, kenapa ini kok di bawah? Sebentar. Oke, kayaknya ada yang error. Langsung aku copy aja di sini, coba bisa nggak. Ada yang kehapus. Oh ya, end sectionnya belum aku masukin tadi. Coba ya, kita lihat bedaannya tadi. Nah, di sini aku tadi belum masukin end section. Coba kalau pakai yang ini harusnya sama, tuh kan sama. Nah, itu tadi ya, ada sensitifnya. Kalau nggak ada end section, dia navnya tiba-tiba di bawah kayak tadi. Gitu. Teman-teman harus lebih hati-hati di situ. Nah, end section yang ini. Kalau extend kita nggak pakai end extend gitu. Next, kita penyesuaian form edit bla bla bla. Berarti di edit kita sesuaikan. Dimulai yang ini kita hapus. Kita pakai yang namanya extend. Jadi extend layout app. Terus ada section content. Terus jangan lupa di bawahnya ini kita hapus. Ada yang namanya end section. Coba kita lihat apakah berhasil diedit. Nah, oke, udah sesuai tampilan datanya. Terus form edit sudah. Nah, untuk tampilan default di home.blade dan berarti yang di home. Coba kita home. Kita ubah pakai yang ini. Masukkan ini. Terus yang profile juga sama, masukkan. Kita coba buka yang home dulu. Nah, well done is home. Well done is profile. Oke, aman. Nah, tugasnya teman-teman mempraktekkan semua seperti biasa, lalu di screenshot. Kalau nanti di situ ada pertanyaan silahkan dijawab. Lalu jangan lupa upload di GitHub teman-teman. Kita uploadnya masih pakai yang manual. Kita hapus node modul sama vendornya, lalu buat repositorinya public. Dan kita pakai yang uploading and existing file. Jadi kita upload satu persatu untuk filenya. Nah, terus cantumkan URL reponya di laporan praktikum dan dikumpulkan pakai PDF di e-learning. Nah, gitu. Mungkin untuk itu saja yang bisa aku praktekkan di modul yang ke-6. Ini ya modul ke-6 ya. Oke, modul ke-6 untuk Eloquent dan Blade Template. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung ke grup atau chat pribadi ke saya atau ke Mas Bintang. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengerjakan tugasnya dengan sesuaikan dengan deadline-nya karena nanti akan berpengaruh ke nilai teman-teman kalau ada keterlambatan. Gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih.